Selamat bertemu kembali dalam Inspirasi Sabda bagi keluarga hari ini, Rabu 10 Februari 2021. Injil hari ini dikutip dari Markus bab 7 ayat 14 sampai 3. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarkanlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang dalam jamban." Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah inspiratif dari Miss England 2018, Alicia Coe, yang memberikan pelajaran kita bahwa keterbatasan fisik tidak selamanya menghalangi tekad bulat seseorang untuk berprestasi. Alicia Coe lahir di Gateshead dan dibesarkan di Newcastle, Inggris. Pada tahun 2014, ia menyadari mengalami masalah dengan telinga hingga mengganggu pendengarannya. Awalnya menganggap hal itu hanyalah masalah sementara, tetapi saat umur 17, kondisinya menjadi lebih buruk. Namun saat pergi ke dokter untuk memeriksa kesehatan telinganya, dokter menyebutnya baik-baik saja. Masalah pendengaran Alicia kemudian kian memburuk, dan pada awal Agustus 2018, sebelum ia menginjak umur 19 tahun, ia melakukan tes pendengaran. Hasilnya menyebut ia mengalami gangguan pendengaran prematur di kedua telinganya dan hampir tidak bisa mendengar. Diagnosis tersebut mempengaruhi kepercayaan dirinya, termasuk tidak yakin bisa berkompetisi di Miss England pada September 2018 karena takut tidak dapat bertahan dalam persaingan yang sangat ketat. Tetapi dengan tekad bulat, ia memilih untuk tetap berjuang. Saya
mulai belajar bahasa isyarat dan membaca bibir. Jadi jika hal yang terburuk terjadi, saya punya pilihan dan itu bukan akhir dari segalanya, katanya. Ketakutan Alicia terpatahkan dan ia berhasil menyandang gelar Miss England tahun 2018 dan kini ia sibuk menjalani tugas sehari-hari sebagai Ratu Kecantikan Inggris. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam setiap kebenaran selalu ada telinga yang mendengar. Dalam setiap kasih selalu ada hati yang menerima. Perkataan ini dapat membantu kita untuk mengerti dan percaya bahwa Tuhan menganugerahkan sepasang mata batinnya untuk melihat wajah dan keindahan ciptaannya sekalipun orang itu buta. Tuhan menganugerahkan telinga batinnya untuk mendengar setiap kebenaran sekalipun orang dalam kondisi ini. Dan Tuhan menganugerahkan hati yang menerima semua kasih, sebab Allah itu adalah kasih. Alicia menerapkan hal ini dalam kehidupannya dan memiliki kepekaan yang tinggi dan memanfaatkan telinga batinnya untuk mendengar petunjuk dari pelatih dan juri dalam lomba kecantikan Inggris sehingga berhasil meraih prestasi puncak di Miss England. Dalam Injil hari ini, Yesus mengarahkan perhatian kita semua untuk mendengarnya. Karena ada satu persoalan yang muncul dalam kisah sebelumnya, bahwa orang Farisi dan ahli Taurat sempat mempersoalkan para murid Yesus yang tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang mereka, sebab mereka makan dengan tangan najis atau tangan yang tidak dibasuh terlebih dahulu. Tentu saja hal ini adalah kritikan yang ditujukan kepada Yesus sebagai rabi yang disegani oleh banyak orang dan juga para pengikut-pengikutnya. Atas sikap orang Farisi itu, Yesus sudah mengecam mereka sebagai orang munafik. Namun kali ini Yesus kembali menegaskan dalam pengajarannya, apapun dari luar yang masuk ke dalam diri seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari diri seseorang, itulah yang menajiskannya. Yesus menunjukkan kuasa dan wibawanya dengan membuka wawasan semua orang untuk mengerti bahwa justru hal-hal yang keluar dari dalam hati seseorang itulah yang menajiskan. Lalu bagaimana dengan para muridnya yang saat itu kebingungan dan belum memahami perumpamaan ini? Yesus juga membuka wawasan mereka bahwa makanan yang dimakan oleh setiap orang memang masuk ke dalam tubuhnya, namun tidak dapat menajiskannya sebab makanan itu tidak masuk ke dalam hati orang itu. Makanan itu justru masuk ke dalam perut dan nanti dibuang dalam jamban. Selanjutnya, Yesus mengatakan apa yang terjadi atau apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ini semua adalah kejahatan-kejahatan yang timbul dari dalam hati manusia dan yang menajiskannya. Saudara-saudari terkasih,
Yesus mengajak kita untuk tidak berhenti pada sebuah prinsip yang dangkal, yaitu tentang najis tidaknya sebuah makanan yang masuk ke dalam mulut. Kita sering menemukan tulisan dan simbol halal dalam kemasan makanan, dan dengan simbol tersebut dinyatakan layak dimakan. Tentu saja hal itu baik karena menjaga dari prinsip makanan yang lain. Namun, jika halnya dimengerti demikian, agaknya terlalu sempit. Karena pengertian semacam itu sama sekali tidak menyentuh salah satu bagian yang terpenting dalam diri manusia, yaitu hati. Hati menjadi bagian yang sungguh-sungguh yang sangat penting dalam hidup manusia. Namun meskipun demikian, dari hati juga muncul sesuatu yang sering merugikan, seperti misalnya dendam, iri hati, cemburu, dan hal negatif lainnya. Di sisi lain, banyak orang juga berpikir bahwa dengan berpartisipasi aktif dalam kehidupan gereja sudah menjadi jaminan kelayakan di hadirat Tuhan. Namun dalam hatinya ada kesombongan dan keserakahan yang melawan kebaikan-kebaikan, justru yang membawanya jatuh dalam dosa karena hatinya kotor. Karena hatilah yang mempengaruhi pikiran untuk berlaku jahat, dan hati yang jahat akan lebih menajiskan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mari kita kembali kepada Yesus dan mendengarnya. Dengan mendengar Yesus, kita dapat mentaati semua perintah-perintah dan ajaran-ajarannya. Karena dengan mendengar, maka kita akan memahami firman dan ajaran Tuhan. Saya ingin berbagi cerita sebagai inspirasi untuk kita. Ada seorang gembala kesulitan untuk menyeberangkan domba-dombanya karena harus melewati jembatan kecil. Sebab domba adalah merupakan binatang penakut, sehingga dia tidak berani berjalan di jembatan sempit tersebut. Si gembala mencari akal dengan menggendong anak domba sambil melewati jembatan ke seberang, dengan berupaya agar anak domba bersuara, sehingga induknya mendengar suara anaknya yang memancing si induk berupaya untuk menghampiri anaknya. Lalu semakin ke tengah jembatan, si gembala memaksa si anak domba untuk bersuara lebih keras, sehingga si induk domba memasuki jembatan dan mengejar suara tersebut, hingga semua domba ikut naik jembatan dan menyeberang dengan selamat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, domba yang bodoh dan penakut menggunakan telinga untuk mendengarkan anaknya sehingga mereka selamat. Bagaimana dengan kita sebagai ciptaan Tuhan yang derajatnya paling tinggi? Yesus mengajak kita membuka hati, mendengar Dia, dan mengasihinya lebih dari segala sesuatu yang kita lihat dan dengar di atas bumi ini. Apakah kita masih memiliki telinga untuk mendengar kebenaran dari Tuhan? Mari kita juga belajar dari Yesus untuk berpikiran positif kepada sesama dan meninggalkan pikiran-pikiran negatif, sehingga akan memiliki hati yang murni memandang Allah dalam hidup kita. Amin.